Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, sedikit melanjutkan dari video tentang menganalisa atau melihat keberuntungan. Untuk video ini diberi judul oleh guru latihan bohong sejak kecil. Para pemirsa dimanapun berada, judulnya video ini sangat unik ya, tentang kata bohong dan berhubungan dengan video yang pertama, rezeki atau keberuntungan. Sesungguhnya keberuntungan manusia itu pun ditentukan terutama dari suatu wilayah atau suatu keadaan politik. Lebih tepatnya rezeki manusia sangat menentukan adalah negaranya. Tatkala negara itu rusak, sistemnya rusak, pemimpinnya rusak, rusaklah makhluk manusianya itu. Sehingga yang disebut tentrem, damai, rezeki baik itu pun sangat sulit dan hampir mustahil. Para pemirsa, sesuai dengan judul ini, berapa manusia yang sudah melakukan munajat, berdoa, berharap, berhayal, berandai-andai dan berusaha semaksimal mungkin. Namun para pemirsa pun tidak paham mengapa kok susah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemirsa, pahamilah sesuai dengan judul ini. Suatu negara jumlahnya kurang lebih hampir 300 juta. Sistem negara, administrasi sudah carut dan marut. Begitu banyak aturan yang dibuat di negara kita. Sehingga manusia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya begitu sulitnya. Sesungguhnya ekonomi kalau dilihat negara kita adalah kuat. Namun ada kesalahan aktivitas, ada kesalahan budaya yang salah kaprah. Sehingga bangsa manusia sebesar apapun gaji atau pendapatan rata-rata di negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mampu untuk mencukupi membuat kebaikan di keluarga. Mengapa, Guru? Karena ada sistem yang rusak. Ada budaya yang rusak. Kalau tidak percaya, analisa. Satu contoh aktivitas keagamaan. Baik orang mati, baik itu manusia baru lahir, baik acara-acara yang berupa arisan, baik apa acara-acara yang ada di kurikulum, pungutan-pungutan, pajak liar, pajak negara. Begitu banyak pengeluaran, itulah problem seluruh bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu rusaknya sistem yang ada di negara Republik Indonesia. Itulah para murid dan santri. Sulitnya menata ekonomi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa terjadi seperti itu? Nah, inilah yang sangat mendominasi sesuai dengan judul seperti ini. Kita yang ada di Indonesia sering melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi faktanya kita menemukan orang-orang yang tidak baik. Kita menemukan sesuatu lingkungan atau teman atau relasi yang menyakiti kita, yang merusak sistem kita. Bila disimpulkan dengan sederhana, lingkungan kita banyak pembual, banyak penipu. Asalnya dari mana para pemirsa? Karena kita sejak kecil sudah dilatih bohong. Masa, Guru? Sedikit Guru menyentuh tentang budaya yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Kalau tidak percaya nanti dianalisa sedikit ya. Apa tadi judulnya? Bohong. Kembali lagi sesuai bidang guru dan apa yang diajarkan oleh guru kepada murid dan santrinya. Masih ingatkah para murid dan santri, kita sejak kecil diajarkan, disuruh, dididik, ngaji di tempat-tempat pendidikan, terutama kita dilanggar atau di musala. Pernah dengar suatu kalimat sejak kecil?
Setelah kita membaca sholawat, di situ ada pujian, ada sesuatu hal yang harus kita ucapkan. Satu contoh, Nabi Yusuf ganteng aja ya sembayang. Nabi Yusuf tampan aja juga sholat. Nabi Sulaiman yang kaya raya pun juga sembayang. Nabi Sulaiman yang kaya raya pun juga sholat. Itu kan pujian kita sejak kecil, diajarkan guru-guru kita. Apa maksudnya sesuai dengan judul ini para pemirsa? Bila kita sudah mampu dan pernah belajar tentang agama Islam, yang disebut dari cerita, ya, dari cerita bukan fakta. Dari cerita kitab kita, sholat itu yang menerima itu kan Nabi yang terakhir. Sadar enggak para pemirsa? Yang menerima sholat itu Nabi yang terakhir. Lantas dengan Nabi Yusuf jaraknya berapa tahun? Dengan Nabi Sulaiman jaraknya berapa ratus tahun? Lantas bagaimana Nabi Yusuf itu sholat? Bagaimana Nabi Sulaiman itu sholat? Perintahnya belum diterima. Artinya kita seluruh, terutama di Jawa, di Indonesia, kita sejak kecil pun dilatih bohong dari guru-guru kita. Inilah yang faktor mendominasi mengapa bangsa kita mudah bohong. Baik itu jadi apapun, karena kita sejak kecil pun disuruh sudah berbohong. Kalau tidak percaya para pemirsa, kita analisa. Kita dididik di musola, di tempat ibadah. Kalau toh di situ ada guru ngaji, pastilah dia tahu bahwa sholat 5 waktu itu dibawa Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana ada kalimat Sulaiman juga sudah sholat? Lantas apa hal seperti ini? Inilah faktornya para murid dan santri. Dan orang-orang seperti itu menjadi kita. Dan sekarang menjadi pemimpin-pemimpin kita, menjadi guru-guru Anda. Bahkan menjadi Anda, dan Anda pun juga sejak kecil sudah dididik untuk bohong. Sedangkan di dalam pendidikan agama kita sudah tahu bahwa sholat adalah di bawah Nabi yang terakhir. Lantas apa yang kita ucapkan? Bahwa Yusuf katanya sudah sholat. Sulaiman sudah sholat. Maka inilah yang menjadikan sesuatu kerusakan di negara. Maka bangsa Indonesia rata-rata orang-orang yang beragama 90% kalau tidak bohong, dia tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya. Inilah problem sampai ini hari belum terselesaikan. Jadi apa yang ada di pikiran mereka selalu bohong dan bohong dan bohong. Nah itulah yang menjadikan kerusakan baik ekonomi, sosial, bangsa dan negara. Semoga sedikit pemahaman nasihat seperti ini. Belajarlah pandai. Analisa kitab-kitab yang Anda pelajari. Kalau toh itu salah, janganlah kau ajarkan. Kalau toh itu salah, tinggalkanlah. Demi kebaikan kalian semua. Demi kemajuan bangsa manusia. Demi kekuatan bangsa dan negara setelah tahun-tahun dari Pilpres tahun yang akan datang. Itulah para murid dan santri, hati-hati dengan kata bohong dan perilaku bohong. Karena tanpa sadar kita sejak kecil pun sudah dilatih guru kita. Maka tak heran kalau setiap rumah tangga di negara kesatuan Republik Indonesia, kaum pria membohongi wanitanya. Yang wanita pun juga membohongi kepada suaminya. Orang tua pun membohongi anaknya. Pemimpin-pemimpin kita pun membohongi rakyatnya. Dan rakyatnya pun membohongi dari pemimpinnya. Karena kita sejak kecil pun diajarkan untuk hal-hal yang bohong. Tapi kita pun tak akan pernah sadar. Semoga nasihat ini mampu mempengaruhi cara berpikir agar yang tepat dan benar. Sehingga kehidupan kita betul-betul menjadi manusia yang sadar. Mengerti akan hal-hal yang baik dan buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.